Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Mempraktikkan Perkiraan Berat Badan Berdasarkan Umur dan Asupan Gizi. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Intan Mutiah, Hija Sapitri Harahap, saya sendiri Nidia Karisma sebagai moderator, dan yang keempat Nurtia Aulia, yang kelima Nurul Ulhusna, yang keenam Putri Utami Sriwanti, dan yang ketujuh Wardahana. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Di situ ada status gizi. Pengertian status gizi adalah gambaran ukuran terpenuhinya kebutuhan gizi yang diperoleh dari asupan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Status gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan derajat kebugaran dan kesehatan, membantu pertumbuhan bagi anak, serta menunjang pembinaan prestasi olahragawan. Status gizi dipengaruhi oleh konsumsi pangan yang disesuaikan dengan kecukupan zat gizi seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, umurnya, berat badannya, dan aktivitas fisiknya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Utami. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi menurut Suharjo. A. Faktor langsung. Yang pertama itu ada konsumsi makanan. Konsumsi makanan oleh masyarakat atau oleh keluarga bergantung pada jumlah dan jenis pangan yang dibeli, distribusi dalam keluarga, dan kebiasaan makan secara perorangan. Hal ini tergantung pula pada pendapatan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat bersangkutan. Nah, yang kedua itu ada infeksi. Antara status gizi kurang dan infeksi terdapat interaksi bolak-balik. Infeksi dapat menimbulkan gizi kurang melalui berbagai mekanismenya. Yang penting adalah efek langsung dari infeksi sistemik pada katabolisme jaringan. Walaupun hanya terhadap infeksi ringan, sudah menimbulkan kehilangan nitrogen. Nah, yang B itu ada faktor tidak langsung. Yang pertama ada kesediaan pangan di tingkat rumah tangga. Hal ini terkait dengan produksi dan distribusi bahan makanan dalam jumlah yang cukup, mulai dari produsen sampai ke tingkat rumah tangga. Yang kedua ada daya beli keluarga yang kurang untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan bagi seluruh anggota keluarga. Hal ini terkait dengan masalah pekerjaan atau mata pencarian atau penghasilan suatu keluarga. Apabila penghasilan keluarga tidak cukup untuk membeli bahan makanan, keluarga akan
Apabila penghasilan keluarga tidak cukup untuk membeli bahan makanan yang cukup dalam jumlah dan kualitas, maka konsumsi atau asupan gizi tiap anggota keluarga akan berkurang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesehatan dan perkembangan otak mereka. Nah, yang ketiga itu ada tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang gizi dan kesehatan. Walaupun bahan makanan dapat disediakan oleh keluarga dan daya beli memadai, tetapi karena kekurangan pengetahuan ini bisa menyebabkan keluarga tidak menyediakan makanan beragam setiap hari bagi keluarganya. Pada gilirannya, asupan gizi tidak sesuai kebutuhan. Baiklah, saya Nurtia akan melanjutkan presentasi, yaitu penilaian status gizi remaja. Penilaian gizi pada remaja dapat dilakukan dengan pemeriksaan antropometri. Pemeriksaan antropometri dilakukan dengan cara mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, tebal lemak tubuh. Pengukuran antropometri bertujuan untuk mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran dan menurut ukuran lainnya. Misalnya berat badan dari tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, lingkar lengan atas menurut umur, dan lingkar lengan atas menurut tinggi badan. Menurut Rianto tahun 2007, berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, indeks massa tubuh menurut umur. Nah, yang kedua, penilaian status gizi dewasa. Usia dewasa merupakan usia produktif yang membutuhkan zat gizi optimal untuk kehidupan dan aktivitas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, usia dewasa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan gizinya, yaitu kelompok usia 19 sampai 29 tahun, kelompok usia 30-49 tahun, kelompok usia 60-64 tahun, mengacu pada Permenkes RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Usia dewasa atau lebih dari 18 tahun adalah mengukur indeks massa tubuh dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badan. Adapun rumus penentuan indeks massa tubuh atau IMT adalah sebagai berikut. IMT sama dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan per meter kubik. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan cara menghitung berat badan ideal anak. Yang pertama, tubuh anak yang sehat tidak dinilai dari bentuk tubuh mereka, baik terlihat kurus maupun gemuk. Usia dan jenis kelamin merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana ibu menghitung berat badan ideal. Yang kedua, usia 2-8 tahun. Yang ketiga, di rentang usia 2-8 tahun, berat badan ideal anak laki-laki dan perempuan relatif sama. Di usia 2 tahun, mereka akan memiliki rata-rata tinggi 86 cm dan berat badan ideal 12 kg. Pada usia 4 tahun, tinggi badan rata-rata anak akan bertambah menjadi 102 cm. Berat badan anak tersebut ideal menjadi 15 kg. Anak akan terus tumbuh hingga mencapai tinggi 127 cm dan berat badan ideal bertambah menjadi 26 kg di usia 8 tahun. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Memasuki usia 10-14 tahun, anak laki-laki dan perempuan akan mulai mengalami proses pertumbuhan yang berbeda karena mengalami pubertas. Di usia 14 tahun, tinggi badan rata-rata anak perempuan menjadi 160 cm dengan berat badan ideal 49 kg. Selain di usia yang sama, tinggi badan anak laki-laki akan menjadi 163 cm dan berat badan idealnya menjadi 51 kg. Kemudian ada pula rumus BMI atau Body Mass Index yang bisa juga digunakan untuk menghitung berat badan ideal dengan rumus BMI.
Berat badan seseorang dibagi dengan kuadrat tinggi badan atau dalam meter. Misalnya berat badan seorang anak berusia 9 tahun adalah 45 kg dan tinggi badan anak 165 cm atau 1,65 meter. Maka cara menghitung BMI anak yaitu 45 dibagi 1,65 dikali 1,65 sama dengan 16,5. Setelah itu digunakan hasil BMI untuk mengetahui status gizi sang anak. Anak yang berusia 9 tahun memiliki kisaran massa badan 13,5 sampai 18,4. Berarti anak tersebut berada di kategori massa tubuh normal, tidak lebih ataupun tidak kurang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ulusna Nasution. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, ya kan, yaitu Wardahana. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung status gizi anak. Yang pertama itu ada berat badan berdasarkan umur BB atau BB garing U, ya kan. Indikator ini digunakan oleh anak usia 0 sampai 60 bulan dengan tujuan untuk mengukur berat badan sesuai dengan usia anak. Penilaian berat badan berdasarkan umur dipakai untuk mencari tahu kemungkinan seorang anak mengalami berat badan kurang, sangat kurang, atau lebih. Namun, indikator ini biasanya tidak dipakai jika umur anak tidak diketahui secara pasti. Nah, status gizi anak berdasarkan BB garing U, ya kan, yakni yang pertama itu ada berat badan normal, Z-skornya berkisaran dari -2 SD sampai +1 SD. Yang kemudian yang kedua ada berat badan kurang, Z-skornya itu berkisaran dari -3 SD sampai lebih kecil dari -2 SD. Yang kemudian yang ketiga ada berat badan sangat kurang, Z-skornya itu berkisaran dari lebih kecil dari -3 SD, risiko berat badan lebih besar dari +1 SD. Nah, yang kemudian yang kedua ada status gizi tinggi badan berdasarkan umur anak atau TB garing U. Nah, tinggi indikator ini akan digunakan oleh anak usia 0 sampai 60 bulan dengan tujuan untuk mengukur tinggi badan sesuai dengan usia anak. Penilaian tinggi badan berdasarkan umur ya kan dipakai untuk mengidentifikasi penyebab jika anak memiliki tubuh pendek. Akan tetapi indikator tinggi badan berdasarkan umur hanya bisa digunakan bagi anak usia 2 sampai 18 tahun dengan posisi berdiri. Sementara jika usianya masih di bawah 2 tahun, pengukurannya menggunakan indikator panjang badan atau TB garing U ya kan dengan posisi berbaring. Nah, bila anak berusia di atas 2 tahun diukur tinggi badannya dengan cara berbaring, nilai tinggi badan harus dikurangi dengan 0,7 cm. Nah, status gizi anak berdasarkan tinggi badan berdasarkan umur ya kan atau TB garing U, yakni yang pertama itu kalau dia tinggi ya kan Z-skornya itu berkisaran lebih besar dari +3 SD. Yang kemudian yang kedua ada tinggi badan normal ya kan Z-skornya berkisaran -2 SD sampai dengan +3 SD. Kemudian yang ketiga yaitu ada dia pendek ya kan atau stunting, itu Z-skornya berkisaran -3 SD sampai dengan lebih kecil dari -2 SD. Yang kemudian yang keempat itu ada sangat pendek ya kan, ini kategori sangat pendek atau severe stunting ya kan, Z-skornya itu berkisaran dari lebih kecil dari -3 SD. Nah, baiklah, sekian dari pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya atau teman saya yaitu Intan Mutia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Intan Mutia akan melanjutkan yaitu yang ketiga, berat badan berdasarkan tinggi badan. Yang pertama, indikator ini digunakan oleh anak usia 0 sampai 60 bulan dengan tujuan untuk mengukur berat badan sesuai dengan tinggi badan anak. Dan yang kedua, pengukuran ini yang umumnya digunakan untuk mengelompokkan status gizi anak. Dan yang ketiga, status gizi anak berdasarkan berat badan atau tinggi badan, yaitu yang pertama, gizi buruk atau severely wasted kelas 3 SD, dan yang kedua gizi kurang atau wasted kelas 3 SD sampai kelas 2 SD, dan yang ketiga gizi baik atau normal kelas 2 SD sampai kelas 1 SD, dan yang keempat resiko gizi lebih
yaitu kelas 1 SD sampai kelas 2 SD. Dan yang kelima, gizi lebih atau overweight, kelas 2 SD sampai kelas 3 SD. Dan yang terakhir yaitu obesitas, kelas 3 SD. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman yang telah menanggapi serta memberi sanggahan kami ucapkan terima kasih. Sekian hasil dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.